Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Anggi Anggreni dengan NIM 2010525244014 semester 2 dari jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai topik pengelolaan pembelajaran daring sesuai perencanaan pendidikan di masa pandemi. Untuk itu, kita harus mengetahui apa itu pengelolaan pembelajaran dan pembelajaran daring. Pengelolaan pembelajaran atau manajemen pembelajaran adalah serangkaian proses kegiatan dalam merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Selanjutnya, makna dari pembelajaran daring adalah suatu jenis pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara pendidik dan pembelajar yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan jaringan internet dan perangkat teknologi yang terkoneksi internet serta dapat dilakukan secara fleksibel waktu dan tempat. Lalu, apa yang melatar belakangi pelaksanaan pembelajaran daring yang saat ini terjadi? Pada Desember akhir 2019, ditemukan virus corona di Wuhan, Cina. Virus ini berkembang sangat cepat dan menyebar ke hampir seluruh negara hanya dalam waktu beberapa bulan saja, termasuk di Indonesia. Sehingga, pada tanggal 11 Maret 2020, World Health Organization atau WHO menetapkan kondisi ini sebagai pandemi global. Pandemi global membuat berbagai negara menetapkan kebijakan lockdown, yang mana berarti semua aktivitas dilakukan di rumah masing-masing sampai pandemi mereda. Kebijakan ini berlaku bagi semua bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Fenomena pembelajaran daring di Indonesia telah berlaku sejak tanggal 16 Maret 2020, yang mana dilatar belakangi oleh kondisi pandemi COVID-19. Kebijakan ini didasarkan pada pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang bertujuan untuk memutus penyebaran virus corona. Akan tetapi, kebijakan ini dinilai kurang efektif bagi daerah-daerah yang masih terkendala media seperti handphone, laptop, atau komputer. Selain itu, juga terkendala jaringan internet atau kuota internet. Meskipun demikian, pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring tetap harus dilaksanakan dan diberlakukan. Ini sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus atau COVID-19. Pembelajaran daring sudah berlangsung selama 1 tahun lebih. Hal ini menjadikan beberapa pihak telah beradaptasi. Efektivitas pembelajaran daring juga terlihat dengan dibuktikannya fasih pembelajar dalam menggunakan aplikasi belajar daring seperti Google Meet, Zoom, Google Classroom, dan lain sebagainya. Mereka seolah menjadi pembelajar yang mandiri dan beradaptasi dengan cepat. Kendala seperti kuota dan media seperti handphone pun kini dibantu oleh pemerintah yang memberikan bantuan kuota belajar kepada masing-masing individu
serta meminjamkan handphone kepada individu yang terkendala perangkat teknologi. Sedangkan permasalahan seperti jaringan internet yang lambat di beberapa daerah juga mulai diberikan solusi seperti penjelasan materi melalui voice note WhatsApp, video YouTube, maupun e-book yang mana dapat diakses kapan saja oleh pembelajar. Meskipun demikian, masih ada beberapa pembelajar yang mengeluhkan pembelajaran daring dan lebih memilih pembelajaran secara tatap muka. Mereka bukan mengeluh soal perangkat teknologi maupun jaringan internet lagi, akan tetapi terkait permasalahan pemahaman materi dan keberhasilan pencapaian prestasi belajar. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Berikut terdapat 3 langkah yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan mencapai perencanaan atau tujuan pendidikan. 1. Menanamkan pola pikir tentang cara belajar. 2. Menyiapkan regulasi untuk pengembangan sumber belajar digital. 3. Mencetak tenaga pendidik yang adaptif dalam teknologi pembelajaran. Langkah yang pertama, menanamkan pola pikir tentang cara baru belajar. Pembelajaran daring dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ini merupakan suatu cara belajar yang baru. Pembelajar harus memahami bahwa saat ini diperlukan kemandirian dan keaktifan belajar untuk mencapai prestasi yang optimal. Pembelajar dan lembaga pendidikan harus beradaptasi terhadap pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dan dituntut kreatif serta inovatif dalam menyelesaikan masalah dalam belajar. Langkah kedua, menyiapkan regulasi untuk pengembangan sumber belajar digital. Pemanfaatan platform untuk kelas daring menjadi salah satu tren efektif saat ini. Pemerintah pun sudah menyiapkan regulasi tentang pembelajaran jarak jauh atau PJJ dengan mengembangkan platform MOOC, yang mana di dalamnya terkandung sumber belajar dan materi ajar. Perluasan platform MOOC dilakukan melalui kebijakan Kampus Merdeka. Langkah ketiga, mencetak tenaga pendidik yang adaptif dalam teknologi pembelajaran. Pada kondisi saat ini, banyak pendidik hanya memberi tugas secara daring tanpa adanya umpan balik lalu menganggap pekerjaannya sudah selesai tanpa ada perencanaan strategi pembelajaran jangka panjang. Hal ini membuat beberapa pembelajar merasa kurang memahami materi ajar dan lebih memilih pembelajaran secara tatap muka. Hal yang perlu dibenahi di sini adalah dalam merancang, mengorganisir, serta mengendalikan aktivitas dan materi belajar yang interaktif untuk mencapai tujuan belajar. Selain itu, perlu membenahi kemampuan mendidik yang mana dapat dikembangkan melalui pelatihan di lembaga pendidikan, tenaga kependidikan atau LPTK, hingga program pelatihan Kemendikbud lainnya. Virus corona yang muncul di Desember akhir 2019 menyebar ke berbagai negara dengan sangat cepat. Hal ini pun menjadi pandemi global yang membuat berbagai negara menetapkan kebijakan lockdown. Berbagai bidang kehidupan terkena dampak tersebut, termasuk pendidikan. Hingga munculnya fenomena pembelajaran daring yang berlaku sejak tanggal 16 Maret 2020. Pada awal pelaksanaan pembelajaran daring, banyak mengalami kendala. Akan tetapi, semua pihak mulai beradaptasi terhadap kebijakan ini. Meskipun demikian, masih ada beberapa pembelajar yang mengeluhkan pembelajaran daring dan lebih memilih pembelajaran secara tatap muka. Untuk itu, terdapat 3 langkah yang dapat dilakukan demi mewujudkan pembelajaran daring yang sesuai dengan perencanaan pendidikan. Langkah tersebut seperti, yang pertama, menanamkan pola pikir tentang cara baru belajar. 2. Menyiapkan regulasi untuk pengembangan sumber belajar digital. 3. Mencetak tenaga pendidik yang adaptif dalam teknologi pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada salah kata atau hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.